Nah, berjumpa kembali dengan saya, Pastor Mike. Kita ada di acara kesayangan kita, yaitu Cook with Love. Hari ini saya lagi ada di Tilu Gelis, di daerah Cijeruk, Bogor. Dan hari ini kita mau masak-masak bersama dengan salah satu teman saya. Dia adalah seorang penyanyi, dia juga worship leader, salah satu selebgram juga. Jadi hari ini kita mau masak-masak apa? Ikuti kegiatan kami bersama dan kita akan seru-seruan di acara masak nanti dan kita akan belajar sekaligus menginspirasi Bapak Ibu sekalian di rumah dengan acara ini. Ikuti saya. Come on. Ya ampun, Pastor Mike, apa kabar? Ini dia yang tadi saya kasih tahu bahwa saya akan ketemu dengan teman saya. Ini dia orangnya, yaitu Winnie Jessica. Halo. Apa kabar? Sama-sama apa kabar? Baik. Semuanya bisa dilewati di dalam Tuhan ya Win. Amin. Semuanya, pokoknya semuanya. Keren banget. Hari ini kita sedang ada di Tilu Gelis. Tilu gelis. Gelis apa sih artinya? Gelis tuh apa ya? Cakep apa cantik sih? Kita ada di Gelis, sini. gitu. Kita mau mau di acara Cook with Love. Kita ada Iya. mau masak-masak bersama dengan chef. Nanti siapa chefnya kita kasih kejutan buat pemirsa yang ada di rumah. Tentu hari ini kita akan sangat diberkati dan kita mau memberkati rekan-rekan yang ada di rumah Pastinya. bersama dengan Winnie. Kamu pinter masak nggak Win? Kadang-kadang aja. Atau kamu- Pinter itu relatif ya. Oke. Iya. Baik, kita langsung aja ke sana Win Kita coba ya. untuk ketemu dengan chef kita Oke. untuk masak-masak di acara Cook with Love. Ikuti Let's kita go. ke meja makan. Win, kita sekarang sudah bersama dengan Chef Ubay. Iya, Kita di pertama-tama, restoran iya, Tilu Gelis Tilu Gelis. Tilu gelis. di daerah Cijeruk, Cijeruk, Bogor. Oke. Ya. Hari ini kita mau di acara Cook with Love, Win. Iya. Selalu. Bersama dengan Chef Ubay, kita Iya, mau bikin gyoza. apa nih? Pertama nih apa Gyoza. nih, Chef? Pertama kita cincang untuk ayam, terus nanti cincang juga sawi putih, cincang juga daun kol, cincang juga bawang putih, cincang juga dengan bawang bombay, lalu Oke. masukkan telur, lalu masukkan bumbu, ada merica, ada garam, ada lada, ada juga ini telur. Wah. Oke. Win, Siap. kalau kamu sendiri biasa masak nggak? Pertanyaannya agak-agak meng-underestimate gitu Iya, ya. iya, iya. Soalnya dari tampang Kadang-kadang masak, kadang-kadang kalau lagi mood masak Gitu ya. gitu. Soalnya Cuman dari- aku masak yang aku suka aja biasanya. Indomie ya. Selera aku dong. Oke, ini Iya. ini jatuhnya appetizer ya, Chef? Appetizer. Appetizer. Oke. Pertama saya Bagaimana kita eksekusi? mau cincang ayam, ayam Oke. terus bawang bombay itu wortel, Mhm. wortel dicincang juga sama kol, Mhm. disatukan dengan bawang putih, jahe Mhm. dengan bawang bombay, lalu kasih telur, Nah, dikasih. jadi diaduknya begini. Iya. Nanti pemirsa yang di rumah ada komposisi yang akan dijelaskan di bawah. Chef Ubay, selain ini Iya. kita mau ngapain? Kita bikin nanti di kulitnya ini langsung Oh, ini ditampilkan ke kulitnya sini ya. ya. Ini kawa gyoza Lumayan ini, tebal ya Chef iya, ya. masukin Oh. 1 sendok ke kawa Satu gyoza. sendok. Ya. Sini. Gimana? Ya. Ya, Win. Oke, siap. Chef Untuk saya boleh tampilkan contohkan gitu, dulu. contohkan dulu. Iya. Atau istilahnya bisa udah terjadi kayak gini. Iya. Jadi setengah sendok makan aja ya Chef Ya, kurang lebih Oke. masuk sini, Wow. masuk ke sini, Gimana masukin tuh ke cara sini, lipatnya masuk sama ini, masak? gini, Oh, gini, Oke. masuk ini. Oke. Caranya gini, set gini, Nah ini PR. begini, masuk gini, masuk gini, Ah, masuk gini, Nah, masuk gini, masuk gini. harus belajar melipat ya. Win, kamu jangan cuma banyak. Kamu jangan cuma ngomong Siangnya. aja, Win. Dibalas aku. Sekarang kamu Oke. coba ikutin Chef. Oh ya, doakan ya. Ya, Semoga selain- bisa. Chef. Makan. Oke. Taruh di sini, Chef. Lebih dulu, Oke. Chef. Kita lihat teman kita Winnie untuk menyajikan. Oke. Ini nggak pakai sarung tangan nggak apa-apa ya? Ya. It's okay, kan higienis. Licin. Pelan-pelan. Segini Chef. Ya. Makan nggak? Arahin, Kita Chef. tambah lagi sedikit. Tambah lagi dikit. Segini. Pas sudah. Oke. Segini. Ya. Oke. Wow. Kita coba ya. Oke. Dilipat dulu kan Chef ya bener ya. Iya. Ini ya. Betul. Yes. Gimana nih ngeliatnya?
Oke, gini ya. Nah, Gini bukan. terus Win, pemirsa yang ada di rumah yang sedang menikmati liburan Natal ini Gini sambil bukan, Syam? belajar dengan gini. Kok kayaknya hancur sih? Gak apa-apa Win, terus aja Win. Finally. Tada! Ini hasil karya aku. Waduh. Tapi bohong. Ini Ini hasilnya kayak- udah tadi dicek dulu, Siap. masukin ke sini. Baik. Lalu dikasih minyak. Oke, ditekin dulu. nyalain dulu, Ya, Chef. Oke. Kita Kasih minyaknya dulu. oke. Sedikit. Kita panasin dulu sebentar. Chef, minyaknya ini bisa pakai selain minyak nggak? Ada bergarin juga bisa. Apa margarin? Margarin atau Ah, bisa blueberry. margarin. Kalau Lebih mau yang lebih tambahan sehat, lagi. minyak kelapa mungkin bisa kali ya, Chef ya. Bisa lebih mahal lagi, susah lagi nyari. Lebih mahal. Oh, iya. lebih susah. Lebih ekonomis. Ekonomis. Kita cari yang lebih Higienis. ekonomis ya, Ya. Chef. Oke, Chef. Oke. Setelah minyak dipanasin, apa step Lalu selanjutnya, Pak? masukin ke gyojana itu sih langsung ke sini. Oke. Masukin. Biasanya langsung Kapsel. masuk. Sorry, Chef. Biar aku ada peran di sini pemirsa ya kan. Silakan Pak. Masukin. Iya. Nah. Oke. Oke. Sip. Butuh berapa Lalu, lama, Chef? Ini 15 menit mungkin kurang lebih. 15 Nanti, menit. ya. Oke. Atau misalnya dimasukin ke air sedikit lagi. Oh gitu, supaya apa, Ditutup. Chef? Nanti kan sudah meresap air itu, langsung ditutup, dibuka Oh. langsung Oh kayak gini. gitu caranya. Gitu caranya. Sip, Oke, sip. oke, oke. Gampang banget ya. Berarti Sip. ini nggak perlu dibalik-balik gitu ya? Nggak Chef, usah, ya? nggak usah. Nanti Oh. hasilnya kita nunggu air kering. Oh. Lalu air kering itu nanti kita udah ditutup langsung dibuka. Gimana nih, Chef? Oh, oke, sekarang udah jadi, matang udah apa gimana nih? matang, sudah dibuka, ditutup, matiin langsung dulu. Kelihatannya Oke. dari mana, Chef, kalau udah Alasan matang? dari matang, dari dibuka, tutupnya dulu, dibuka dulu. Oke. Lalu istilahnya kita lihat dari dalamnya ini, kita masuk ini, nah Hmm. gitu, dilihat dari bawahnya, lihat udah kuning, Oh, udah masuk, kita oke. tutup, kita buka lagi, hasilnya juga udah kayak gini. Oh, Nah, kita tampilkan dengan gini. Wah, Coba kita Coba lihat. ditunjukin ke pemirsa yang di rumah. Oh, pengen dimakan banget gak sih wangi? Apa namanya tadi, Chef? gyoza, Gyoza. gyoza. Chef Ubay, Yes. tadi kita sudah bikin appetizer. Appetizer. Sekarang kita masuk ke main course kita. Ya, Sepertinya ada ikan nih, salmon. Nah, Ini mau salmon. bikin apa nih, Chef? Bikin sup salmon, Wah, Oh. sup salmon, kepala salmon, lalu ada dagingnya juga. Hmm. Terus bumbunya itu dimasukin yang ini udah masuk semua, dan Mhm. juga baterai juga dimasuk sini, Mhm. dan bawang dipotong juga udah masuk. Mhm. Lalu nanti ada hasil masukin ke sini salmonnya. jadi ini bumbu-bumbunya kita akan buat apa? Salmon apa tadi? Salmon sup. Salmon Salmon soup. Wah. Mana Win, kamu ada sesuatu yang mau kamu tanyakan ke chef ini? Jadi semua bumbu dimasukin dulu ya ke Masukin dalam airnya. bumbu, betul. Nah, setelah ini kita bagaimana chef cara masaknya? Cara masaknya ini udah masuk semua bumbu yang ini semuanya masuk ke Masuk sini. ke dalam airnya. Nah, lalu dimasukin ini juga masuk. Boleh, Oke, silakan. Boleh, itu silakan apa gitu, aja, Mas. Chef? Ini untuk jahe masukin sini Jahenya, semua. oke. Masuk semuanya jahe. Masukin juga bawang putih. Aha. Masukkan Oke. juga istilahnya Bawang bombay. Ya. Masuk halus semuanya. potong halus semuanya, dirincang semuanya. Aha. Lalu bawang putih, bawang daun juga dipotong masukin di sini. Oke. Oke. Kebetulan langsung Mhm. dimasukin. Sip. Aduk-aduk. Diaduk-aduk. Mhm. Lalu udah ini masukin salmon. Salmon headnya. Salmon. Ya. Untuk
masuk ke Ini berarti head aja atau ada bagian badannya juga? ada badan juga nih, ada Bagian sebagian badan. Oke. ada bagian hoho namanya. Ho ho, Ho. seperti Bagian Christmas ho. ya. Ho ho ho. Bagian hoho, Iya. bagian kepala. Chef, ini berapa lama? Untuk Sudah sampai kebetulan masak? udah 15 menit, kemudian 15 menit. langsung kita angkat, langsung kita hidangkan di mangkok, di Oke. toppingnya di mangkok atau sambil silakan. Sip. Dikasih Langsung wakas. kita bisa Boleh, angkat, siap. Oke, hidangkan? nanti saya matiin dulu. Boleh, silakan. Wow. Win, gimana Win? Dari aromanya Win? Nggak sabar, aku pengen melahap Wow. semuanya, melahap. Keren. Ya kan? Jadi kita meskipun masak-masak seperti ini juga jadi salah satu sarana kita untuk memuliakan Tuhan sebetulnya kan. Kalau kita memaknai bahwa hidup ini milik Tuhan, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi masak sekalipun seperti ini bersama dengan Chef Ubay, bersama dengan kru di tempat ini dan pemirsa yang ada di rumah dalam acara Cook with Love ini adalah sarana kita untuk memuliakan Tuhan. Gimana Ben? Kamu ada tanggapan terkait dengan Apalagi masak-masak kita ini? makan makanan sehat seperti ini ya. Wah. Tubuh kita adalah bait Allah, jadi kita harus menjaganya dengan salah satunya dengan makan makanan sehat. Sip. Which is salmon ini sehat sekali dan juga bersama dengan sayur-sayurnya itu Oke. ada wakame juga Ada ya, wakame. Chef. Chef, by the way, dari semua menu yang ada di Tilu Gelis Tilu di tempat Gelis. ini, menu sop salmon ini salah satu yang recommended, yang spesial atau yang apa? Favorites. Favorit. Favorit. Wow. Wow. Plus Jadi gyoza favorit. favorit Gyoza. Gyoza. juga. gyoza. Oke. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah mengikuti acara Cook with Love ini juga bisa bikin di rumah ya Chef ya. Bisa dibeli. Nanti komposisinya bisa kita tampilin Bisa nanti ya tampil. Chef. Jadi di rumah bisa belajar atau bisa masak Bisa sendiri. salmon, sup salmon ini ya. Kepala salmon. Atau Boleh. atama tuh kepala. Oh, Atama no salmon. sip. Atau Win, Atama. no salmon ya. boleh kali kamu tunjukin ke teman-teman yang ada di rumah, sobat Quick. Ini ada kepala Cook with Love. salmonnya aja ya. Nice. Ini dia. Sobat Cook with Love. Kepala salmonnya. Jadi supnya looks good ya. Chef Ubay, tadi Iya. kita sudah masak appetizer, gyoza, terus sup apa tadi? Salmon. soup. Di Ya. main course-nya. Mhm. Nah saat ini ada yang ungu-ungu nih Win di meja kita. Ubi Ini ya ini ya. Ubi ya. Ubi ungu. Kayak ini Ubi ungu. Ubi ungu. masakan-masakan kearifan lokal nih. Ini diapain nih, Chef? Digoreng. Digoreng Lalu aja. digoreng Oke. aja. Waduh. Ini enak banget ini pasti karena Win, pengalaman kamu waktu ke US ini mahal banget kan? Ini mahal banget, jadi kita harus menghargai ubi yang di depan mata kita ini. Nah, Iya kan? Kalau di Chef. luar pasti udah mahal. gimana nih penyajiannya, Chef? Punya Oke, setelah 15 menit ya, Chef, ini yang sudah matang ya? matang. Udah ada Sip. di sini. Iya. Sop. Oke, bisa dicoba. Kamu udah lapar ya, Win ya? Gimana ya? Aduh. Tunjukin dulu ke Ini pemirsa. kayaknya pakai bawang putih gitu ya, Chef. ya? Nah, boleh deh. Iya kan? Oke, kita coba. Nah, thank you Chef Ubay Hmm. untuk dari appetizer-nya, apa gyoza tadi, terus sup salmon, kemudian ini apa namanya nih? Sweet potato, Sweet ubi potato, goreng. ubi goreng. Mantap semuanya Chef.
Chef Ubay dari Tilu Gelis di Cijeruk, Bogor. Terima kasih Chef udah menemani Thank you, acara kami di Cook with Love kali ini. Mantap banget Chef. Mantap. Win, kita akhirnya sampai kepada menu utama kita, Win. The best part ya. The best part yaitu kita makan, menikmati ini, Win. Sebelum makan kita doa dulu kali, Win. Mari kita berdoa. Tuhan berkati makanan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Win, langsung aja Win, cobain nih yang kita masak tadi. Gyoza. Cobain kuahnya dulu kali ya, yang Apa salmon nam- soupnya. Ini, aduh, ini pasti enak banget, Win. Aduh. Aduh. Asinnya pas, nggak terlalu asin banget, jadi enak. Oke, kita sambil makan, Hmm. sambil ngobrol-ngobrol terkait dengan hidupmu dan hidupku, sedang hidupmu dan hidupku. Win, kamu mulai pelayanan itu sejak kapan? Maksudnya pada akhirnya kamu memutuskan untuk melayani Tuhan, ada panggilan Tuhan itu secara pribadi, saya experience pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu saat kapan? Boleh sambil share sama kita di sini, Win? Kalau pelayanan sebenarnya dari kecil aku udah pelayanan di gereja. Oke. Udah dari sekolah minggu gitu kan. Sering disuruh nyanyi di gereja. Habis itu dulu masih main tamborin. Habis itu aku juga sambil nyanyi dan lama-kelamaan tuh kayaknya ada passion dalam hati aku yang kayak kamu harus fokus gitu. Mungkin Roh Kudus yang ngasih tahu ya, kamu harus fokus. Dan akhirnya aku memutuskan untuk fokus di nyanyi. Oh. Dan itu dari ya mungkin dari sekolah-sekolah ya dari kecil sih aku nyanyi ya gitu. Terus mulai fokusnya kira-kira mulai dari SMP. Nah setelah itu terus deh sampai sekarang aku pelayanan gitu dan Oh ya? and I know this is God's calling gitu. Gimana kamu pada akhirnya memutuskan gini ya? Kamu bilang tadi bahwa kamu memutuskan untuk melayani Tuhan. Dalam hal ini nyanyi, tadi tamborin, terus nyanyi itu maksudnya singers jadi WL, memuji Tuhan gitu. Kan generasi muda, khususnya teman-teman muda di luar sana kan banyak yang justru di saat SMP SMA tuh masa-masa yang aktualisasi diri gitu. Nggak aware bahwa ini panggilan Tuhan. Nah, gimana kamu pada akhirnya menyadari bahwa ini God's calling nih dalam hidup aku? Itu apa yang terjadi atau memang secara natural kamu iya aku mau melayani Tuhan deh gitu? Sebenarnya kalau dari dulu pun sebenarnya aku emang happy gitu kalau udah nyanyi buat Tuhan gitu. Dan tapi sebenarnya ada cerita tersendiri sih. Jadi waktu itu Apa tuh? kira-kira waktu sekolah aku datang ke satu konser, waktu itu kebetulan kakak-kakak True Worshipers yang lagi worship night waktu itu. Siap. Terus aku datang sama teman-teman aku. Nah tiba-tiba ada suara dalam hati aku, one day kamu bakal di situ. Suatu hari kamu bakal di situ, dan itu yang pertama ngomong kayak gitu terus aku cuek gitu. Terus habis itu ada suara lagi, suara yang sama. One day kamu bakal di situ. Terus aku diam, aku cuma bisa diam. Amin Tuhan, gitu aja. Jadi turning point kamu ketika menyadari bahwa oh ini suara Tuhan gitu. Itu di pada saat konsep True Worshipper itu. Iya, jadi waktu konser Worshipers, kakak-kakak yang nyanyi kan kakak aku itu nyanyi, tiba-tiba ada suara dalam hati, bukan audible ya, tapi suara dalam hati bilang, one day suatu saat kamu bakal di sana gitu. Itu sekali aku cuekin, oh oke, gitu kan. Aku pikir apa gitu kan. Terus ternyata itu 2 kali ngomong di hati aku. Suatu hari kamu bakal di sana. Dan aku langsung kayak, oke, amin Tuhan, amin, amin, amin aja gitu kan. Dan akhirnya singkat cerita pokoknya aku ke gereja aku di JPCC kan. Terus aku audition dan keterima, dan akhirnya aku jadi salah satu tim praise and worship juga di sana. Dan bernyanyi dengan kakak-kakak yang luar biasa itu. Yang tadinya awalnya kamu lihat di depan, ternyata sekarang jadi satu tim ya. Iya. Keren banget. Jadi kamu sendiri sebagai seorang influencer lah bisa dibilang ya. Masa sih influenza kali? Influenza batuk dong. Iya. Ya maksudnya peran kamu di dunia pelayanan di gereja juga
merambah di sosmed gitu. Kamu kan banyak followersnya ya. Ah, itu mah relatif ya, banyak atau enggak tuh relatif ya. Iya. Jadi aku mau bawa ke sini bahwa ini kan momen Natal. Di momen Natal ini tentu kita bicara tentang Kristus Yesus Tuhan kita. Di mana dia mati bagi kita, dia lahir, kemudian dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, momen Natal ini apa saja kegiatan yang ini pertanyaan template banget ya, apa saja kegiatan. Tapi lebih ke sini aku tuh lebih mau tahu sejauh mana sih kamu tuh memaknai kehidupan kekristenan itu sendiri gitu. Maksudnya sejauh mana Kristus itu benar-benar kamu kenakan dan kamu lakukan gitu. Bisa kasih contoh sesimpel apa gitu untuk kita bisa mengekspresikan sekaligus menginspirasikan Kristus itu gitu di kehidupan di kehidupan keluarga kita, di tetangga kita, atau di seluruh aspek hidup kita gitu. Kamu sendiri seperti apa? Ini agak berat sih pertanyaannya. Lumayan Makanya ya. kamu tuh pasti agak bingung. Tapi nggak apa-apa karena masakan kita enak. Hari ini bersama Chef Ubay, Enak banget. pasti kamu ya. bisa jawab. Boleh kasih Kekristenan sendiri kan menurut aku bukan cuma sekedar agama ya. Wow, keren. It's about our relationship with God. Bener nggak sih? Setuju gitu kan? banget. Asli. Saat kita lagi makan, saat kita lagi berbicara, kadang-kadang waktu kita lagi melakukan apapun kita bisa ngobrol sama Tuhan kayak gitu. Amin. Selain kita memang ada punya waktu khusus untuk kita saat teduh gitu kan, baca Alkitab sendiri, doa sendiri gitu. Dan juga memang jadi orang Kristen itu ada beban tersendiri, yaitu adalah kalau kita ini kata pastor saya ya, Sip. saya mengcopy nih. Jadi kalau misalnya polisi pakai baju polisi, Yap. meskipun dia lagi keluar nggak pakai baju polisi, dia tetap membawa istilahnya Wibawanya sebagai polisi. Dan begitu pun juga dengan kita, waktu kita nggak di gereja pun, kita di luar pun, kita tetap membawa jubahnya kerajaan surga gitu. Jadi kita tetap merepresentasikan kasih Tuhan lewat hidup kita gitu sih. Itu yang memang sebagai orang Kristen itu kita harus bukan cuma sekedar ngomong, tapi melakukan apa yang Tuhan lakukan, which is that's not easy at all. Itu nggak gampang, tapi Wow. pasti dengan Roh Kudus pasti kita bisa ya. Keren banget sih Win. Kamu tuh ini mungkin pertanyaan nih sifatnya lebih konkret lagi ya Win. Iya. Aku tuh pengen tahu kamu sharing ke aku sekaligus ke teman-teman Cook with Love yang ada di rumah terkait dengan titik terendah dalam hidup kamu. Kan dari proses panjang kehidupan kamu melayani Tuhan pasti ada waktu di mana fase di mana kamu tuh sepertinya aduh lelah banget, jemu banget dengan hidup ini. Kemudian melihat realita kehidupan yang kayaknya ada satu poin titik di mana kamu tuh lemah banget gitu. Ada nggak titik di mana kamu sebenarnya udah mau nyerah, tapi pada akhirnya kamu bangkit kembali bersama dengan Tuhan? Ada ya pastinya, kita kalau melayani Tuhan pasti ada titik jenuh ya nggak sih? Pasti kayak, capek, kok kayaknya rutinitas, belum lagi kadang-kadang ada merasa secara manusiawi ingin dihargai, tapi ternyata orang yang kita berharap menghargai kita malah nggak menghargai kita gitu kan. Ya Win, jadi ada masa-masa di mana kita tuh terpuruk. Ada banyak orang atau teman-teman Cook with Love di luar sana yang ngikut Tuhan itu ada titik jenuh, titik jemu, titik dimana tuh fase hidupnya aduh terpuruk banget gitu. Untuk bangkit tuh kan susah banget. Nah kamu sendiri bisa share nggak, encourage teman-teman yang ada di rumah terkait dengan hal itu? Ya pasti semua orang pernah ya, apalagi kalau pelayanan seperti rutinitas sepertinya. Tapi kalau aku lagi dalam kondisi terpuruk, biasanya yang aku lakukan adalah bersyukur. Bersyukur every little things, even masih bisa nafas, even masih bisa jalan di rumah, even masih punya orang tua, itu aku bersyukur gitu. Dan itu sebenarnya dengan bersyukur kita membangkitkan iman kita sendiri, kalau aku pribadi gitu. Dan ada ayat Alkitab, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, pikirkanlah semua itu. Jadi itu yang selalu aku ingatkan selalu di dalam otak Self talk aku. ya kalau istilahnya. Iya, harus
selalu berkata-kata positif gitu. Pasti dalam Tuhan kita bisa melewati semuanya. Wow, keren banget. Kita ini makan sebenarnya Makannya secuil ya. kita makan ikan tapi isinya daging. Aduh, Win. Bisa kasih semacam encourage ke teman-teman muda yang ada di luar sana sebelum kita tutup acara kita ini di Cook with Love ini. Bagaimana kemudian kita bisa jadi menginfluence, jadi impact untuk generasi-generasi di luar sana. Apa yang mesti kita lakukan di zaman yang serba ya, maju dan sekaligus Alkitab katakan semakin jahat ini. Lebih mudah orang berbuat jahat dibanding orang berbuat baik. Betul. Di saat ini. Nah, gimana kamu bisa kasih pesan ke teman-teman kita yang ada di rumah? Sebenarnya kalau ingin berbuat baik ya, simple. Mulai dari lingkungan sendiri dulu aja, lingkungan Oke. keluarga gitu, Yap, mulai dari rumah lingkungan teman-teman. Nah, kalau menurut aku nggak harus punya followers banyak untuk kita bisa jadi impact Sip. gitu. Followers dikit pun juga nggak masalah. Nggak punya sosial media pun nggak masalah. Yap. Yang penting kita memberikan istilahnya memperlihatkan atau menunjukkan kasih Kristus yang ada dalam hati kita gitu Yap. pada sesama kita, keluarga kita, teman-teman kita. Dan kalau punya followers banyak itu bonus, jadi bisa impact lebih banyak orang lagi. Amen. Dan again, apapun itu pakai yang ada di tangan kita dulu aja gitu. Lewat talenta kita, lewat perbuatan kita gitu. Sip, keren. Jadi di momen Natal ini aku bersama dengan Winnie, kita mungkin ingin mengucapkan selamat Natal buat keluarga yang ada di rumah, buat teman-teman yang ada di rumah, Cook with Love. Selamat Natal bagi kita semua dari program Cook with Love ini. Ya. Di momen Natal ini kita ada di lokasi yang luar biasa, Win. Di Tilu Gelis, Iya. di Cijeruk, Bogor. Tadi kita sudah masak-masak bersama dengan Chef Ubay. Terima kasih untuk lokasi ini, tempat ini. Terima kasih untuk yang telah memfasilitasi kami untuk sama-sama kita jadi berkat di tempat ini. Momen Natal kali ini kiranya Tuhan menyertai kita dan kita tetap Amin. mencintai Tuhan lebih dari apapun Amin. dan melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan Tuhan. Amin. Jadi akhir kata kami pamit undur diri bersama dengan saya Mike, Pastor Mike bersama dengan Winnie Jessica. Kami mengucapkan sekali lagi selamat Natal. Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.